warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan, kesempatan dan kesehatan. Tidak lupa pula kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan di bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah, marilah kita renungkan ayat Al-Quran di mana Allah telah menurunkan ayat Al-Quran dalam Quran surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya di bulan Ramadan ini adalah Syahrul Ramadan, diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia dan penjelasan bagi petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Anak-anakku yang sekalian, marilah kita memahami tentang huda, petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah telah menurunkan petunjuk kepada manusia. Yang pertama petunjuk al-hidayah khaliq, yang kedua adalah hidayah al-irsyad wal bayan, yang ketiga adalah hidayah taufik. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang pertama hidayah khaliq, hidayah penciptaan. Allah memberikan kepada manusia berupa hidayah khaliq atau hidayah penciptaan, yaitu berupa akal. Allah berfirman, laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu akan diisi oleh jin dan manusia karena mereka lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya akal tapi tidak digunakan untuk memahami. Jadi anak-anakku sekalian, Allah telah memberikan akal kepada kita agar bisa memahami petunjuk, yaitu kebaikan, kebenaran, mana yang benar, mana yang salah, mana hak dan mana yang batil, mana itu sesuatu kebaikan, mana itu keburukan. Yang kedua, anak-anakku sekalian, Allah telah menurunkan hidayah berupa al-irsyad wal bayan, yaitu petunjuk dan penjelasan. Apa itu petunjuk dan penjelasan? Allah memberikan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk apa? Untuk memberikan petunjuk, untuk menjelaskan segala sesuatu agar manusia dalam kehidupan ini tertunjuki, tidak tersesat dalam menjalani kehidupan, sehingga sampai pada tujuan akhir di akhirat nanti selamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, wa nazalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin. Kami telah menurunkan Alkitab ini untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai basyir, sebagai kabar gembira kepada manusia. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita pahami menggunakan akal kita, memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai jalan hidup kita, sehingga kita tidak tersesat di dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, Allah telah memberikan kepada manusia berupa hidayah taufik, hidayah kemudahan. Tidak semua manusia mendapatkan hidayah taufik, kecuali mereka yang mau menggunakan akalnya untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, digunakan untuk petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, baik aspek pribadinya, dalam bermasyarakat maupun dalam bernegara. Nah, mereka ketika mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka mendapatkan gelar petunjuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang mutakin, orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang senantiasa taat, mutakin dan taat. Itulah hidayah taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mendapatkan gelar mutakin, tidak mendapatkan gelar mukminin ataupun orang-orang yang solihin, kecuali mereka yang menjalankan Al-Quran Sunnah. Tidak mungkin seorang koruptor, tidak mungkin orang yang curang dikatakan sebagai orang yang soleh atau orang-orang yang mutakin, karena mereka telah melanggar Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menggunakan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memahami tiga hidayah ini di bulan Ramadan,
marilah kita meningkatkan aktivitas kita dengan menggunakan akal kita, mempelajari Al-Quran, memahami, mempelajari, dan kemudian mengamalkan Al-Quran ini, sehingga kita mendapatkan gelar orang-orang yang soleh, orang-orang yang muttaqin, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.